Halo semua, jumpa lagi dengan saya Dina. Di video kali ini saya mau reading tentang jodoh, yaitu bagaimana sifat khas atau sifat yang mencolok atau karakter khas, karakter utama dari jodohmu. Jadi sifat yang paling menonjol, sifat yang paling mencolok yang dia miliki, gitu, yang dimiliki oleh jodohmu. Oke. Ada tebaran 1, tebaran 2, dan yang terakhir tebaran ketiga. Silakan memilih menurut intuisi kalian atau menurut kata hati kalian antara pel 1, pel 2, dan pel ketiga. Jika membutuhkan waktu lebih, silakan di pause dulu videonya. Saya akan langsung menuju ke tebaran 1. Halo teman-temanku yang memilih tebaran 1. Jadi bagaimana sih karakter utama atau ciri khas sifat yang paling mencolok yang dimiliki oleh jodohmu? Jadi ketika kamu kenal sama dia, kamu bakal langsung ngeh gitu. Oh, sifatnya seperti ini, sifat khasnya, oke? Di sini ada independen, oke, ada mandiri. Kemudian King of One, dan ada Two of Swords. Oke, jadi untuk teman-teman di pile 1, teman-teman di tebaran 1, karakter utama atau karakter khas sifat yang paling mencolok yang dimiliki oleh jodohmu adalah ini tadi. Dia adalah seseorang yang mandiri, seseorang yang tegas, seseorang yang prinsipnya teguh. Jadi dia tuh punya keyakinan atau punya prinsip yang benar-benar teguh. Tidak mudah untuk menggoyahkan prinsipnya atau keyakinannya gitu. Kemudian dia juga orang yang tahu gitu apa yang dia mau. Dia tahu apa yang terbaik untuk hidupnya. Jadi sikap kemudian pembawaannya itu seolah-olah sistematis, terarah, karena dia sudah tahu apa yang dia mau, dia tahu apa yang baik untuknya. Jadi dia tegas kepada dirinya sendiri, kepada pasangannya, kepada keluarganya, atau kepada pekerjaan atau apapun yang dia jalani dalam hidupnya, dia akan cenderung tegas. Karena ya itu tadi, dia tahu apa yang baik untuknya, yang tidak baik untuknya, juga untuk orang lain, sehingga sifatnya, sikapnya, pembawaannya itu sistematis gitu. Jadi terarah langkahnya. Jadi dia juga tidak mudah goyah meskipun mungkin eksternal atau lingkungannya sangat mempengaruhi, tapi dia tidak mudah goyah gitu karena dia punya prinsip dan keyakinan yang benar-benar teguh gitu. Jadi keyakinannya itu kuat. Jadi tidak mudah digoyahkan. Ketika dia sudah pengen sesuatu gitu, dia sudah punya cita-cita atau dia sudah punya keinginan, tidak mudah bagi orang lain untuk menggoyahkannya atau mengubahnya gitu. Karena ya itu tadi, dia udah ibaratnya tuh kalau tongkat dia benar-benar tegak, kokoh, tak tertandingi, kokoh, benar-benar nggak bisa diubah, benar-benar sudah mantap yakin dengan apa yang dia mau gitu. Karena memang dia paham betul tentang dirinya sendiri, dia paham apa yang baik dan apa yang tidak baik, dan kepada dirinya sendiri ataupun kepada orang lain dia juga tegas. Yang baik dia bakal bilang baik, yang tidak baik dia bakal bilang tidak baik gitu. Jadi dia jujur, apa yang ada di hatinya, apa yang ada di kepalanya dengan apa yang dia ucapkan dan apa yang dia lakukan itu selaras atau sesuai. Jadi apa yang dia lakukan ya itu yang dia pikirkan, itu yang dia rasakan. Jadi dia tidak menutup-nutupi perasaannya atau pikirannya, dia benar-benar melakukan sesuai yang ada di pikirannya, sesuai yang dia rasakan. Suka dia bilang suka, tidak suka dia bilang tidak suka. Jadi dia terus terang, orang yang belak-belakan, tidak menutup-nutupi ya, karena menurut dia buat apa
buat apa ditutup-tutupi gitu. Itu yang baik ya dia bakal bilang baik, yang tidak baik dia bakal bilang baik gitu. Kemudian dia juga seseorang yang adil. Dia tidak suka jika ada ketidakadilan yang terjadi di dalam hidupnya. Dia tidak suka jika ada ketidakadilan yang dia lihat dari sekitarnya. Pasti dia akan berusaha sebisa mungkin untuk memperjuangkan keadilan tersebut. Jadi dia akan berusaha untuk menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi adil gitu orangnya. Sosok yang sangat cocok jika jadi leader atau jika jadi pemimpin. Jadi dia cocok, dia punya karakter pemimpin gitu. Tergantung dalam aspek apa gitu. Ketika dia diberi kesempatan, dia diberi ruang untuk memimpin, pasti dia akan menjadi pemimpin yang baik gitu karena dia adil, dia jujur, dia juga tidak mementingkan kepentingannya sendiri, tapi dia benar-benar paham gitu yang baik itu yang gimana, yang nggak baik itu gimana. Jadi dalam bersikap itu dia terarah atau sistematis menurut nilai kebenaran dan keadilan yang dia yakini gitu. Jadi dia juga tidak mudah goyah kan. Jadi untuk memimpin itu sangat bagus gitu. Itu sifat khas atau karakter utama, sifat yang mencolok yang dimiliki oleh jodoh dari teman-teman PAL 1. Positifnya seperti itu. Nah, negatifnya apa? Karena kan setiap orang pasti punya sifat baik dan sifat buruk gitu. Nggak mungkin ada orang yang sifatnya baik semua. Pasti ada minusnya, pasti ada sifat buruknya. Nah, untuk jodoh dari teman-teman PL 1, sifat buruknya adalah dia cenderung keras kepala. Dia kaku. Dia mungkin juga tidak bertoleransi pada perbedaan. Jadi kalau misalnya ada orang yang berbuat salah, dia nggak ada ampun. Jadi benar-benar dia tuh teguh sampai mengarah ke keras kepala, sampai mengarah ke kaku atau kolot. Jadi susah gitu dibelokin kalau udah punya target atau udah punya pandangan ya orang lain bakalan susah banget mempengaruhi dia. Di negatifnya, jika sesuatu yang dia putuskan itu adalah ternyata kurang baik gitu atau ternyata terlalu keras kepala, ya orang lain bakalan susah sekali untuk merayunya, membujuknya tuh susah. Jadi orang yang sulit juga memberikan maaf. Jadi dia bukan orang yang pemaaf. Jika ada orang lain yang melakukan kesalahan, dia akan dengan berani menyatakan bahwa itu salah dan kamu tidak diampuni gitu, ibaratnya tuh kayak gitu. Jadi bukan orang yang pemaaf, jadi keras kepala, kaku, dia tidak terlalu mentoleransi perbedaan, dia juga tidak pemaaf. Itu negatifnya. Tapi positifnya ya dia mandiri, dia tegas, dia jujur, dia adil, dia tahu apa yang dia mau, dia tahu apa yang baik untuk dirinya dan tidak baik untuk dirinya, sehingga dalam kehidupannya, dalam sikap dan pembawaannya itu terarah gitu. Jadi biasanya orang-orang seperti ini akan punya masa depan yang baik gitu, karena setiap harinya itu selalu dia manfaatkan untuk merancang masa depan yang dia inginkan gitu. Jadi dia visioner, dia tahu ingin memiliki masa depan yang seperti apa, dan sikapnya saat ini itu benar-benar mencerminkan keinginannya itu. Jadi sikapnya saat ini, apa yang dia lakukan saat ini itu mengarah ke masa depan yang dia inginkan gitu. Jadi ibaratnya dia udah tahu mau ngapain, jadi langkahnya tuh benar-benar jelas dan terarah gitu. Oke, saya pikir itu untuk karakter utama atau sifat khas, sifat yang mencolok, ciri khas dari jodohmu untuk teman-teman di tebaran 1. Saya pikir cukup. Next kita lanjut ke tebaran kedua. Halo teman-temanku di tebaran kedua. Jadi bagaimana karakter utama, ciri khas atau sifat yang mencolok dari jodohmu untuk teman-teman di tebaran kedua? Ada go outside, kemudian page of cup, dan page of sword. Oke, ada 2 page di sini. Jadi untuk teman-teman di tebaran kedua, karakter utama, ciri khas atau sifat yang mencolok dari jodohmu, dia memiliki jiwa petualang yang besar
gitu. Jadi dia adalah sosok yang suka kebebasan, sosok yang tidak mau dikekang, sosok yang ekspresif, mungkin juga ekstrovert. Jadi dia orang yang maunya itu selalu menunjukkan siapa dirinya kepada dunia luar atau kepada orang lain gitu. Jadi seseorang yang bebas, seseorang yang ekspresif, jadi dia selalu mengungkapkan apa yang dia rasakan gitu. Jadi dia jujur dan belak-belakan, tapi lebih ke tidak disaring. Jadi apa yang dia rasakan itu tanpa dia saring, tanpa dia pikirkan, biasanya dia langsung nyeplos gitu. Ketika dia mikir sesuatu gitu, dia ngelihat seseorang yang mungkin dia nggak suka, dia bakalan langsung terus terang, aku nggak suka sama orang itu soalnya dia gini 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 gitu. Dia tidak suka dikekang, dia maunya kehidupannya itu bebas gitu. Dia suka traveling, mungkin dia juga suka berpetualang, dia suka mencoba hal-hal baru, dia suka tantangan-tantangan baru dalam hidupnya. Jadi dia akan cenderung mudah bosan kalau hidupnya tuh gitu-gitu aja gitu. Jadi dia maunya hidupnya itu selalu berwarna, selalu penuh dengan petualangan, even itu dari hal-hal kecil dalam kesehariannya. Tapi dia mau hidupnya itu selalu dipenuhi dengan hal-hal baru. Dia suka belajar hal-hal baru, dia suka mengamati orang lain, dia suka tanya ke orang lain gitu. Misalnya ada orang lain yang menurut dia itu menarik, entah karirnya, usahanya, apapun yang dia jalani dari orang lain itu, ketika dia ngerasa orang itu menarik, dia akan dengan berani mendekati orang itu dan mencari tahu gitu. Jadi bahasa gampangnya kepo. Jadi keingintahuannya tuh tinggi. Misalnya ada orang yang menarik minatnya atau orang yang membuat dia tertarik, dia bakalan mendekati orang itu dan berteman dengan orang yang dia pikir menarik itu gitu. Jadi dia suka hal-hal baru, dia suka belajar hal-hal baru, termasuk juga dengan orang-orang baru gitu. Jadi kalau ada orang baru yang sekiranya atau yang menurut dia menarik, dia bakalan tanpa ragu untuk berteman dengan orang yang menurut dia menarik itu tadi gitu. Karena dia sebenarnya haus akan ilmu pengetahuan, dia haus dengan petualangan, dia haus dengan hal-hal baru di dalam kehidupan ini. Jadi energinya tuh benar-benar cheerful, benar-benar playful gitu. Jadi maunya tuh main terus, berpetualangan terus, belajar hal-hal baru gitu ya. Seperti anak kecil yang batita gitu ya. Jadi jiwa eksplorasinya tuh sangat tinggi. Meskipun saat ini dia sudah dewasa, umurnya sudah banyak gitu. Tapi keinginannya untuk eksplorasi itu tetap tinggi, sama seperti anak-anak kecil gitu. Jadi dia suka belajar hal baru, jadi rasa keingintahuannya itu sangat besar gitu. Dia ingin hidupnya itu selalu berwarna, dia ingin hidupnya selalu penuh dengan petualangan. Dia tidak bisa, misalnya pekerjaan dia tidak bisa berdiam diri terus di kantor duduk, misalnya dari pagi sampai sore, dia nggak bisa. Dia sukanya itu ya kerja di lapangan, dia suka pekerjaan yang menantang. Jadi setiap hari itu ketemu dengan orang-orang baru, ketemu dengan case baru. Jadi bukan pekerjaan yang monoton, yang tiap hari misalnya ngerjain administrasi atau surat menyurat tiap hari ketemu dengan orang itu aja enggak. Dia suka pekerjaan yang selalu baru setiap harinya, ketemu orang baru setiap hari, kasus-kasus dari pekerjaannya atau yang dia tangani itu selalu baru gitu. Jadi dia suka yang berbeda setiap harinya. Jadi karena dia suka pengalaman yang beragam gitu, itu adalah positifnya gitu. Jadi untuk teman-teman PL kedua, ketika kamu dekat dengan seseorang ini, kamu pasti juga terinfuse gitu semangatnya, excitementnya, karena dia tuh selalu seru, dia selalu menyenangkan, dia selalu bisa membawa kesenangan, membawa playfulness ke dalam kehidupannya. Jadi orang-orang yang ada di sekitarnya tuh juga cenderung tertular gitu, energi keseruannya. Itu adalah positifnya. Nah, pasti ada negatifnya. Nah, negatifnya apa? Negatifnya orang-orang ini cenderung tidak
persisten. Jadi dia tidak teguh dalam menjalani suatu hal. Biasanya ketika dia melakukan suatu hal, dia udah bosen, dia bakalan mudah meninggalkan hal itu, meskipun hal itu belum selesai. Jadi dia suka plan, suka berubah-ubah gitu antara yang sudah dia mulai, meskipun itu belum selesai, dia akan dengan mudah meninggalkan itu. Jadi plan. Dia tidak bisa persisten atau tidak bisa teguh, tidak bisa menyelesaikan sesuatu sampai akhir. Jadi energinya untuk memulai sesuatu itu besar, tapi energi untuk menyelesaikan sesuatu itu cukup rendah untuk orang-orang seperti ini gitu, karena dia mudah bosan, dia tidak suka hidupnya monoton, dia tidak suka diikat atau dikekang, dia maunya selalu hal-hal baru. Nah, orang-orang seperti ini juga rawan cheating gitu, rawan selingkuh ketika dia merasa hubungannya itu tidak berkembang, ketika dia merasa hubungannya itu tidak menyenangkan, tidak excited, tidak seru lah ibaratnya. Dia bakalan mudah mencari kesenangan lain di luar sana gitu. Nah, oleh karena itu, untuk teman-teman di file kedua, kalian harus mengimbangi sifat playfulness-nya ini. Kalian harus mengimbangi sifatnya yang suka berpetualang gitu. Jadi orangnya tetap sama, pasangannya tetap sama, tapi pengalamannya, aktivitasnya, goals-nya yang harus selalu yang harus selalu diperbarui supaya terupgrade terus itu hubungan kalian. Jadi pasangannya tetap sama, tapi rasa bosan itu bisa dihindari karena selalu seru hubungan dengan kamu gitu, oke? Oh ya, ada lagi negatifnya, yaitu orang-orang seperti ini biasanya cenderung tergesa-gesa, terburu-buru, impulsif, dan obsesif. Jadi dia tidak memikirkan jangka panjang, resiko atau efek jangka panjang, tapi pokoknya dia mikirin senangnya di hari ini aja, senang sesaat, kesenangan sesaat. Ya, terkadang dia akan terjebak dalam pengambilan keputusan yang kurang tepat karena dia terburu-buru, tergesa-gesa, dan impulsif dalam pengambilan keputusan setiap harinya di dalam hidupnya gitu. Oke, jadi untuk teman-teman di file kedua, ketika nanti benar kalian bertemu jodoh yang seperti ini, kemudian kalian sudah bersatu atau secret union gitu, imbangilah sifat petualangannya ini. Juga kalian harus bisa menjadi seseorang yang mengayomi, seseorang yang mendidik, karena energi dia tuh bener-bener full gitu. Jadi dia tuh energetik, dia nggak bisa diem, hari-harinya tuh nggak bisa diem. Jadi dia maunya tuh selalu berpetualang, selalu belajar hal-hal baru gitu. Jadi banyak pola gitu, tingkahnya tuh bener-bener kadang di luar nalar, tapi ya seperti itu energinya, memang seperti anak kecil yang maunya bereksplorasi. Jadi belajar hal-hal baru supaya dia dapat pengalaman yang menyenangkan dalam hidupnya. Ya sama seperti anak kecil, butuh orang tua, butuh kakak untuk membimbingnya. Jadi teman-teman di file kedua, jika kalian menginginkan hubungan ini bisa harmonis, bisa langgeng, atau bisa awet sampai nanti-nanti, kalian harus bisa menjadi teman main sekaligus pendidik, pembimbing atau seperti orang tua lah. Jadi dia punya energi anak kecil yang suka main, yang suka eksplorasi. Kamu harus menjadi atau harus punya energi yang seperti orang tua, seperti kakak yang membimbing, yang ngajarin dia, ini yang baik, ini yang nggak baik, ini yang boleh dilakukan, ini yang nggak boleh dilakukan, ini yang harus diselesaikan dan tidak bisa ditinggalkan gitu aja, ibaratnya seperti itu. Oke, saya pikir cukup itu untuk karakter utama atau ciri khas dari jodohmu untuk teman-teman di tebaran kedua. Next, saya akan lanjut ke tebaran ketiga. Halo teman-temanku di tebaran ketiga. Jadi bagaimana karakter utama, ciri khas atau sifat yang mencolok yang dimiliki oleh jodohmu? Jadi sifat dia yang paling khas gitu. Oke, di sini ada Guardian. Oh, ada Queen of Wands dan Six Pentacle. Oke, untuk teman-teman di tebaran ketiga, sifat khas, sifat yang paling mencolok yang dimiliki oleh jodohmu adalah kedewasaan, kebijaksanaan atau wisdomnya tuh benar-benar mencolok. Jadi dia punya kedewasaan yang sangat besar,
mungkin lebih besar dibandingkan orang kebanyakan gitu. Jadi dia tuh benar-benar dewasa sekali mengayomi kamu, membimbing kamu, menunjukkan mana yang baik, mana yang kurang baik buat kamu gitu. Jadi seperti sosok orang tua, seperti sosok kakak yang benar-benar bisa membimbing, mengarahkan mana yang baik, mana yang kurang baik gitu. Jadi dia berperan sebagai support system yang sangat baik buat kamu. Jadi dia akan mengkondisikan supaya situasi yang kamu hadapi, pasangannya yang situasi yang dimiliki oleh pasangannya itu benar-benar kondusif untuk berkembang. Jadi dia akan cenderung suka ngajarin kamu, suka mengarahkan kamu untuk belajar hal-hal baru, belajar tentang kehidupan. Jadi dia menularkan wisdomnya, menularkan kebijaksanaannya dalam komunikasi kalian atau dalam relasi kalian. Misalnya nih, kamu marah karena suatu hal gitu, kamu mungkin sangat berapi-api, kamu benar-benar marah, kecewa, sedih atas suatu hal. Ketika kamu ngadu, ketika kamu cerita sama dia, sama orang yang terbaca di tebaran ketiga ini, ketika kamu cerita sama dia, responnya mungkin ngeselin gitu, karena dia tidak memberikan feedback yang sama seperti yang kamu rasakan. Misalnya kamu marah, kamu cerita sama dia nggak bakalan ikutan marah, dia nggak bakalan ikutan kesel, bahkan dia nggak bakalan ikutan mengumpat gitu. Misalnya kamu mengumpat karena kesel sama seseorang, dia nggak bakalan ikut-ikutan mengumpat, nggak bakalan ikut-ikutan kesel gitu, karena dia bisa melihat sisi baik dari segala hal. Dia cenderung mudah melihat sisi baik dari setiap orang. Jadi ketika kamu ngadu, kamu kesel, kamu sedih, kamu mengumpat, kemudian kamu ngadu sama dia, responnya dia bakalan mengarahkan kamu, membimbing kamu kalau yang kamu rasakan itu sebenarnya kurang tepat. Jadi dia bakalan nunjukin kepada kamu point of view-nya dia atau sudut pandangnya dia. Dia bakalan ngajak kamu belajar untuk memahami setiap situasi yang sulit itu tadi gitu. Jadi dia bakalan memberikan gambaran gitu kalau ternyata yang kamu rasakan itu kurang tepat. Sama seperti anak kecil yang berantem sama temennya, dia pulang ngadu ke orang tuanya. Untuk orang tua yang dewasa, untuk orang tua yang bijaksana, orang tua itu nggak bakalan ikutan marah, apalagi ikutan nyari si temennya yang nakal itu, enggak. Justru orang tua itu akan mengarahkan, yang membuat si anak kecil tadi, si anaknya itu menyadari, oh ternyata kemarahanku itu kurang tepat, harusnya aku seperti ini gitu. Nah, energi dari jodohmu untuk teman-teman di file ketiga, di tebaran ketiga ini seperti itu. Jadi dia tuh dewasa, dia bijaksana, dia bisa menyikapi situasi tersulit, situasi yang tidak nyaman itu dengan respon yang benar-benar dewasa. Sebenarnya sifat itu semuanya adalah untuk mengarahkan kamu, membimbing kamu, mengajari kamu bagaimana tentang kehidupan ini gitu. Jadi dia menularkan inner wisdomnya ke kamu, karena level kedewasaannya ini untuk jodoh dari teman-teman file ketiga itu benar-benar tinggi. Jadi level kedewasaannya tuh benar-benar level up gitu. Jadi benar-benar udah di atas rata-rata kedewasaan orang-orang. Karena sebenarnya dia ingin melindungi kamu, tidak hanya melindungi dari hal yang tidak baik, tapi juga ingin melindungi kamu dari sifatmu yang kekanak-kanakan, melindungi kamu dari sifatmu yang gegabah atau emosional. Jadi dia punya jiwa keibuan atau jiwa kebapaan yang benar-benar mengayomi, yang benar-benar mendidik, yang benar-benar membimbing kamu. Nah, berhubungan dengan orang yang seperti ini akan sangat menyenangkan ketika kamu juga bisa menerima atau terbuka dengan segala saran dan masukannya dia. Misalnya kamu masih emosional gitu, kamu masih berapi-api. Waktu seneng kamu seneng banget, waktu sedih kamu sedih banget, dan waktu marah kamu marah banget. Itu akan sering konflik.
gitu, karena dia ini orangnya kalem, stabil gitu, jadi emosionalnya tuh benar-benar sudah matang. Nah, ketika kamu tidak mau terbuka, kamu nggak mau menerima saran dan masukan darinya, kalian akan cenderung sering konflik gitu, karena kamu yang masih berapi-api, sedangkan dia modalnya itu benar-benar udah stabil gitu, jadi air yang tenang ketemu air yang beriak. Sebaliknya, ketika kamu mau belajar, kamu mau terbuka, kamu mau dibimbing sama dia, kamu mau dididik sama dia, ya hubungan kalian itu akan kondusif untuk berkembang. Dia akan melatih kesabarannya dari kamu yang sering berapi-api atau sering emosional, sering ya seperti anak kecil gitu. Jadi kadang seneng ya seneng banget, kadang marah-marah banget. Nah, dia akan melatih kesabarannya dari kamu. Sedangkan kamu akan belajar kedewasaan dan kebijaksanaan darinya. Jadi untuk PL ketiga ini, ketika hubungan kalian bisa saling mengimbangi, kalian saling terbuka dan saling sabar, maka hubungan kalian akan menjadi hubungan yang sangat kondusif untuk berkembang. Karena kunci keawetan hubungan itu tidak hanya cinta kasihnya, tidak hanya cinta-cintanya aja, tapi juga kondusif untuk berkembang. Nah, ketika hubungan itu kondusif untuk berkembang, maka akan terhindar dari kebosanan, akan terhindar dari stagnansi. Jadi hubungan yang selalu berkembang itu biasanya hubungan yang awet. Karena rasa cinta atau romansa yang biasanya kita rasakan di awal pertemuan itu pasti ada masanya gitu, nggak bakalan terus-terusan excited. Nah, yang membuat hubungan itu awet adalah perkembangannya. Jadi ketika kamu mau terbuka, diajarin sama dia, dia juga mau sabar membimbing kamu. Nah, kalian berdua ini akan selalu saling mengimbangi, saling melengkapi. Jadi hubungan kalian itu nggak akan membosankan karena kondusif untuk berkembang. Kamu juga belajar darinya, dia juga belajar dari kamu. Akhirnya kalian sama-sama belajar bersama. Sehingga hubungan kalian itu akan awet, akan selalu menyenangkan karena ibaratnya selalu ada hal untuk dipelajari bagi kalian berdua. Itu dia yang keibuan atau kebapaan, dia yang sosok yang pelindung yang bisa protect, provide dan profess. Nah, sedangkan kamu adalah sosok yang bisa menerima bimbingannya dia, menerima kebijaksanaannya dia, dan kamu juga cenderung memberikan energi playfulness gitu. Jadi kalian saling mengimbangi untuk teman-teman di tebaran ketiga ini gitu, oke? Jadi itu tadi ciri khas karakter utama, sifat yang mencolok dari jodohmu untuk teman-teman di file ketiga. Saya pikir cukup. Saya akan tutup reading ini dengan kesimpulan. Halo, akhirnya kita sampai di penghujung reading, di kesimpulan dari reading karakter utama, ciri khas atau sifat yang mencolok dari jodohmu. Nah, untuk teman-teman di tebaran 1, karakternya adalah independen atau dia mandiri, dia tegas, dia jujur, dia adil. Yang baik dia bakal bilang baik, yang tidak baik dia bakalan tidak baik. Karena dia itu punya prinsip yang kuat, prinsip yang teguh, maka lingkungan tidak akan mudah mempengaruhinya. Dia visioner, dia jalannya, sikapnya atau pengambilan keputusannya itu sistematis dan terarah karena dia tahu masa depan seperti apa yang dia inginkan, dan yang dia lakukan saat ini itu benar-benar selaras atau mengarah pada masa depan tersebut gitu. Itu positifnya. Negatifnya dia cenderung keras kepala, kaku, dia tidak mudah memaafkan karena sejak awal dia merasa bahwa dia sudah melakukan yang terbaik gitu. Ketika ada orang yang melanggar batasannya atau ketika ada orang yang tidak sesuai dengan prinsipnya, maka akan sulit bagi dia untuk memaafkan. Tapi dia akan adil, dia akan jujur. Yang baik dia bakalan bilang baik, yang buruk dia bakalan bilang buruk gitu. Jadi sosok yang sebenarnya sangat cocok untuk menjadi leader. Ketika dia punya kesempatan, dia punya ruang, dia akan menjadi sosok pemimpin yang sangat baik, entah untuk pasangannya, untuk keluarganya, ataupun untuk pekerjaannya gitu. Karena dia punya kualitas sebagai pemimpin, kualitas yang baik untuk menjaga keadilan atau menjaga sesuatu tetap pada tempatnya gitu. Oke, itu untuk file 1. Jadi jodoh, karakter utama dari jodohmu di tebaran ke-1 untuk teman-teman yang memilih tebaran 1. Nah, selanjutnya untuk tebaran kedua. Jodohmu memiliki karakter utama atau ciri khas, yaitu suka berpetualangan, suka berpetualang. Dia suka belajar hal-hal baru.
Dia suka tantangan baru dalam hidupnya. Dia tidak menyukai stagnansi. Dia tidak menyukai hal-hal yang monoton. Tidak suka dikekang, tidak suka diikat. Dia suka bereksplorasi. Dia juga ekspresif. Jadi dia mau setiap harinya itu selalu berwarna. Dia mau setiap hari itu ada tantangan. Dia tidak suka yang monoton. Kerja duduk diam ketemu orang yang sama setiap hari, mengerjakan hal yang sama setiap hari itu dia tidak akan betah. Jadi dia lebih suka kerja di tempat yang terbuka, kerja lapangan, ketemu dengan orang-orang baru dan case-case baru gitu, karena jiwa eksplorasinya itu sangat tinggi, seperti anak kecil yang masih suka belajar dan bermain gitu. Itu positifnya. Ya dia juga playfulness gitu, jadi dia playful, jadi dia selalu bisa memberikan energi yang excited untukmu, untuk pasangannya, karena dia juga orang yang seru. Dia selalu bisa membawa kesenangan di dalam kegiatannya sehari-hari gitu. Itu positifnya. Sedangkan untuk negatifnya adalah orang seperti ini cenderung tidak persisten. Dia susah sekali untuk konsisten dengan apa yang sudah dia mulai. Jadi dia terburu-buru, dia suka tergesa-gesa, dia suka impulsif dan obsesif. Nah, oleh karena itu dia akan cenderung rawan membuat keputusan yang kurang tepat. Dia rawan meninggalkan suatu hal yang belum selesai atau tanggung jawab yang belum selesai. Dia juga rawan penyesalan gitu, karena membuat keputusan itu berdasarkan egonya, berdasarkan kesenangan sesaat. Jadi dia mudah menyesal atau rawan menyesal atas tindakan yang sudah dia lakukan gitu. Orang-orang seperti ini juga rawan cheating atau rawan curang, selingkuh dari pasangannya, karena dia tidak suka hal-hal yang monoton. Nah, oleh karena itu untuk teman-teman di pile kedua, untuk mengimbangi energi yang playfulness, untuk mengimbangi energi yang benar-benar eksploratif dan suka hal-hal baru tersebut, kamu harus bisa berpetualang juga. Maksudnya fun side-nya kamu tuh harus menonjol gitu. Kamu juga harus bisa mengimbangi keinginannya dia untuk belajar hal-hal baru, memiliki pengalaman yang baru, supaya pasangannya itu nggak ganti, tapi aktivitasnya yang ganti gitu. Jadi hadirkan aktivitas atau goals baru di dalam hubungan kalian supaya dia tidak bosan, supaya dia tidak mencari kesenangan di luar, supaya dia tetap setia karena hubungan kalian selalu menyenangkan gitu. Oke, itu untuk tebaran kedua. Nah, sekarang untuk karakter utama jodohmu tebaran ketiga, teman-teman yang memilih tebaran ketiga, dia adalah sosok yang keibuan, kebapaan, atau sosok yang bisa mengayomi, membimbing, mendidik kamu menjadi seseorang yang lebih dewasa dan bijaksana. Ketika kamu masih emosional, ketika kamu mungkin ngadu tentang suatu hal yang menyakitkan, reaksinya dia, responnya dia bakalan datar-datar aja, karena menurut dia selalu ada sisi baik dari suatu hal, selalu ada sisi baik dari setiap orang gitu. Jadi dia akan bisa menyikapi hal-hal dalam hidupnya itu dengan tenang, dengan stabil. Itu karena ya itu tadi, level kebijaksanaannya tinggi gitu. Dia punya kedewasaan yang sangat besar gitu. Dia kedewasaannya tuh benar-benar sudah tinggi, inner wisdomnya tuh sudah tinggi. Jadi dia akan selalu bisa memberikan pengajaran atau membimbing kamu bagaimana untuk bersikap atau menyikapi kehidupan yang terkadang tidak mudah. Nah, itu positifnya. Sedangkan untuk negatifnya adalah orang seperti ini biasanya membosankan gitu. Jadi untuk teman-teman yang masih suka berpetualang, masih suka main, jadi masih suka yang seru-seru, biasanya orang seperti ini cenderung membosankan gitu, karena dia datar-datar aja hidupnya. Dalam memandang hidup tuh dia selalu zen gitu loh, selalu stabil, selalu datar. Jadi cenderung tidak bisa menghadirkan kesenangan nih, jadi dia membosankan gitu. Oke, saya pikir cukup itu untuk reading kali ini tentang karakter utama, ciri khas atau sifat yang mencolok dari jodohmu. Terima kasih sudah menyimak videonya sampai akhir. Jika membutuhkan konsultasi privat, silakan hubungi saya di Instagram di @dinatria. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Silahkan diambil baiknya, silahkan dibuang buruknya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.